Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 12 bulan ini yang diaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah ada dari mulai zaman Nabi Adam, walaupun tahunnya lebih sedikit, 1446 Hijriyah, 1446 kalau dibandingkan tahun Masehi 2025, itu tuaan tahun Masehi 2025. Ini bulan Islam tahun Hijriyah cuman 1446, apalagi tahun Cina 2500 sekian. Berarti yang paling muda adalah tahun Hijriyah. Memang kalau tahun Hijriyahnya paling muda adalah tahun Hijriyah. Kalau tahunnya paling muda tahun Hijriyah. Tapi kalau bulannya, ya, bulannya itu paling tua, ya, paling duluan. Yauma khalaqas samawati wal arda, di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ini bulan sudah ditetapkan bulan yang diaku oleh Allah Subhanahu. Makanya yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, nggak ada tahun tak bulan-bulan Masehi, nggak ada. Pernah kita nemuin hadis Rasulullah sebut bulan Januari, pernah? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu tahun 571 Masehi. Udah ada tahun Masehi. Yang jelas pasti bulannya juga udah ada. Tapi pernah kan Nabi sebut bulan Februari, pernah gak? Maret, April, Mei, Mansoma, Syahro, Maret, ada? Enggak. Yang disebut adalah bulan-bulan Hijriyah atau bulan-bulan Islam, karena yang diaku sama Allah. Yang Nabi sebut bulan yang diaku aja sama Allah. Nah, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Apalagi bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini bulan yang paling nyohor. Bulan yang paling nyohor. Semua kegiatan yang ada bulan Zulhijjah itu, dari mulai sa'i, tawaf, pekerjaan-pekerjaan haji, ya, kemudian kurban, itu semuanya dimulai dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi. Kayak sa'i itu bolak-balik Bukit Safa Marwah. Kenapa sebabnya? Karena mengikuti daripada perbuatannya Sayyidatuna Hajar yang sedang mencari air, mencari makan untuk anaknya Nabi Allah Ismail. Bolak-balik Bukit Safa, Bukit Marwah, bolak-balik 7 kali. Nah, sekarang kita disuruh ngikutin. Terjadinya kapan? Dulu zaman Nabi Ibrahim. Makanya kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Ikuti ajaran kakekmu, yaitu Ibrahim. Jadi yang pertama kali tinggal di Mekah, di Ka'bah, Baitullah, itu Nabi Allah Ibrahim. Dari Arut Kan'an, Nabi Ibrahim dulu nikah, cerita Nabi Ibrahim. Ya, cerita Nabi Ibrahim. Nikah sama Sayyidatuna Sarah. Ya, nikah sama Sayyidatuna Sarah, nggak punya anak. Ya,
Akhirnya Sayyidatuna Sarah mengizinkan Nabi Allah Ibrahim untuk menikahi Sayyidatuna Hajar, ya, untuk menikahi Sayyidatuna Hajar. Setelah menikahi Sayyidatuna Hajar, Nabi Ibrahim punya anak, yaitu Nabi Allah Ismail, yaitu Nabi Allah Ismail alaihima wa ala nabiyyina salam. Ketika Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, Allah perintahkan, ini Nabi Ibrahim diperintahkan sama Allah, pindahin Hajar dan Ismail, ya, ke tanah suci. Pindahin ke tanah suci sono. Maksudnya mana? Kota Mekah. Dan Nabi Ibrahim waktu itu tinggalnya kalau nggak salah di Irak, ya. Jadi disuruh pindahin, ya. Nabi Ibrahim kalau udah perintah Allah, ya, semua nabi kalau udah perintah Allah pasti manut, pasti nurut. Apapun resikonya, dibawa nih Sayyidatuna Hajar sama Nabi Ismail masih kecil ke kota Mekah. Habis ditaruh di kota Mekah, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Itu pun perintah Allah. Bayangin, ninggalin anak bini di kota Mekah yang pada saat itu belum ada orang. Bagaimana kira-kira? Sayyidatuna Hajar karena istri yang soleha, nggak ngomong apa-apa, karena itu perintah Allah, ya, ditempatin di kota Mekah. Ghairi dzi zar'in, dikatakan dalam Al-Quran, ghairi dzi zar'in, nggak ada tanaman, nggak ada pun rambutan. Kali kalau ditinggalin durengan makanya ada pun pisang, pun cabai. Ini nggak ada sama sekali. Air Zam-Zam ini belum ada. Habis itu ditinggal sama Nabi Ibrahim. Banyak. Tinggal. Siti Hajar, Sayyidatuna Hajar ngurus Nabi Allah Ismail yang masih bayi. Sampai ketika itu nangis Nabi Allah Ismail alaihi salam karena haus. Sayyidatuna Hajar keliling nyari air. Naik ke Bukit Sofa, dilihat sekeliling nggak ada sama sekali mata air. Naik lagi, jualan lagi, lari ke Bukit Marwah, nggak ada lagi. Beliau lihat di padang, semuanya padang pasir. Nabi Ismail sambil nangis, sambil geglosoran tuh kaki, sambil bergerak-bergerak, ya, sampai akhirnya mengeluarkan sumur Zam-Zam. Yang tadinya tanah itu tandus, akhirnya keluar sumur Zam-Zam, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang di sekeliling kota Mekah semuanya kalau mengambil air ke situ, akhirnya jadi ramai. Punya anak pertama Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim balik lagi kemana? Ke Irak, tempat semulanya, ya. Setelah balik lagi, akhirnya Nabi Allah Ibrahim dikasih anak lagi dari Sayyidatuna Sarah yang tadinya nggak punya anak. Sayyidatuna Sarah udah tua, tapi dikasih anak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa anak beliau? Yaitu Nabi Allah Ishaq. Nah, jadi ada anak Nabi Ibrahim ini banyak sebenarnya, cuma yang terkenal dua, ya, Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ismail ini yang menurunkan Nabi Muhammad. Nabi Ishaq menurunkan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, nabi-nabi Bani Israel semuanya dari Ishaq, semua. Ya. Nabi Muhammad dari Nabi Ismail alaihi. Ini Nabi Ibrahim
Nabi juga, pengembala juga, ngembala kambing beliau. Ya, banyak beliau punya kambing tuh, sampai kampung atau kota jadi sempit karena peliharaan beliau. Dalam riwayat peliharaan beliau kambing sampai 12.000. Kalau lagi di Ambon tuh ketutup semua kampung, sampai pada kesempitan. 12.000 kambing. Bayangin, tiap ada tamu ke rumah beliau, motong kambing, makan, dijamu. Tiap ada tamu, motong kambing, dijamu. Begitu tiap ada tamu. Bahkan beliau itu dalam riwayat sering ngasih, sering makan, sering ngajak makan orang. Salah satu yang menjadikan beliau itu mendapatkan titel kekasih Allah karena sering ngasih makan orang. Kalau makan itu nyari temen dulu. Udah matang masakan, sendirian nggak mau makan, keluar nyari orang, nyari tamu, atau nunggu tamu datang. Tamu datang baru makan bareng. Belum datang nungguin. Kalau kita kan terbalik, mau makan nunggu tamu pulang. Kalau tamu pulang baru makan. Itu Nabi Ibrahim, karim orang. Ya, sampai ada yang ngomong begini, engkau begitu baiknya royal ya Ibrahim. Ya, tiap tamu yang datang potong kambing, potong kambing, potong kambing. Kata Nabi Ibrahim, kalau buat mendekatkan diri kepada Allah, jangan lagi kambing. Anak kalau perlu saya potong, anak saya bakal potong. Kalau itu buat mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya begitu punya anak Nabi Ismail yang sedang lucu-lucunya nih, masih balita, ditagih janjinya sama Allah. Allah mau uji, ini sayang banget sama Nabi Ibrahim, ini anak satu-satunya dulu, sayang banget. Allah cemburu. Allah itu mempunyai sifat cemburu kepada orang yang beriman, nggak mau diduain. Akhirnya diuji sama Allah. Ya Ibrahim, tunaikan janjimu. Kamu katanya mau potong anak untuk mendekatkan diri, potong tuh anak, potong Ismail. Mimpi sekali, besoknya mimpi lagi. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim tahu bahwasanya mimpi itu adalah wahyu, perintah dari Allah. Kalau Nabi itu mimpinya wahyu. Akhirnya udah tanggal 10 diajak Nabi Ismail, kecil balita, diajak, ya Ismail ikut ayah, diajak dituntun sampai Mina. Begitu sampai Mina, kata Nabi Ibrahim, ya Ismail, ayah mau musyawarah. Ayah mendapatkan perintah dari Allah, inni ara fil manam anni azbahuka. Aku dapat perintah dalam mimpi, aku memotong kamu. Itu perintah dari Allah, berarti itu wahyu dari Allah. Fanzur madza tara. Maka apa pendapat kamu? Nabi Ismail ini masih balita. Ya, dijawab sama Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kerjain perintah Allah. Insyaallah saya akan menjadi orang yang sabar. Bayangin, anak masih kecil mau dipotong. Nabi Ismail itu anak yang soleh banget. Nabi Ismail itu taat banget sama abahnya, taat. Ya, kata Nabi Ismail, masih kecil, kerjain ayah, gak apa-apa. Insyaallah saya sabar. Kalau bocah sekarang kira-kira bagaimana? Ngomong-ngomong, lu gua aja kemarin gua mau potong. Kira-kira bagaimana? Gabal gila gitu. Jangan lagi mau dipotong, mau dipondokin susah banget. Jadi anak biar taat orang tua. Nabi Ismail mendapatkan makom kenabian itu. Ya. Satunya taat sama orang. Pernah ada cerita, Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Nabi Ismail udah nikah. Nabi Ismail udah nikah.
Datang. Assalamualaikum. Yang nyaut istrinya. Salam. Rada kewat, nyautnya rada kewat. Tahu gak kewat? Bukan sewot. Kewat. Lain, kewat sama sewot beda. Kalau sewot marah. Ini kewat jawabnya. Judes. Jutek. Salam. Siapa ya? Nyari siapa? Saya nyari saya nyari yang apa? Saya nyari Ismail yang tinggal di rumah ini. Gak ada. Kemana? Gak tahu. Oh iya. Kata Nabi Ibrahim pesan begini. Kirim salam sama suamimu kalau sudah pulang. Suruh lepas cancangannya. Suruh lepas cancangan atau cancangannya. Iketannya suruh lepas. Akhirnya begitu sore Nabi Ismail pulang. Kata bininya begini. Kalau bahasa kita nih, bang, tapi ada tamu. Siapa? Nggak tahu, aki-aki. Gitu kalau bahasa kita. Nggak tahu, aki-aki udah pulang. Bagaimana bentuknya? Begini. Tahu Nabi Ismail. Waktu itu adalah abahnya. Terus kamu tidak tawarin masuk ke kamu sendiri? Enggak. Begitu. Terus ada pesan nggak? Ada. Apa pesannya? Suruh lepas cancangannya. Spontan Nabi Ismail begitu dipesan begitu, disampaikan pesan begitu, langsung diceraikan bininya. Kalau begitu pada saat ini saya ceraikan kamu. Karena itu bahasa isyarat dari Nabi Ibrahim buat anaknya. Itu pesannya, itu dicerai langsung. Saking toat-toatnya loh. Itu yang nyuruh Nabi Ibrahim. Gitu. Kalau sekarang jangan main nyuruh sembarangan. Gue ceraiin ini laki lu, jangan. Gue ceraiin dulu, jangan. Itu nyerahin yang nyuruh adalah Nabi. Ini toat Nabi Ismail, cerita ketaatan Nabi Ismail. Ini udah ya potong aja saya, masih kecil nih. Potong aja saya ya, apa-apa. Cuman sebelum ayah potong saya, asah dulu pisaunya yang tajam supaya saya tidak merasakan sakit. Karena kalau potong hewan itu ya dianjurkan kan kata Nabi falyuhid syafratahu, ditajemin. Kalau potong hewan itu biar tajam. Karena apa? Karena hewan yang kita potong gak bakalan merasa sakit. Gak bakal. Ya. Coba kalau kita pernah ada yang ngerasain kebeler, silet gitu ya, atau kepotong pisau tajam, ada gak pernah ngerasain? Itu potongan pertama, sesetan pertama nggak sakit. Entar ada setengah jam, meriang. Kan begitu ya? Nah, kalau yang disembelih kan nggak ngerasain sakit lagi, karena udah setengah jam kemudian dia udah gak ada nyawanya. Itu makanya suruh yang kata Nabi Ismail, yang tajam ayat terpasangnya, dan jangan pakai diikat. Dan kalau diikat kalau diikat seakan-akan saya dipaksa. Nabi Ibrahim karena perintah Allah biasa. Tanggal 10 Dzulhijjah, 10 Dzul, berarti bulan Islam udah ada belum? Udah ada. Masehi udah ada belum? Belum ada. Tahun Cina ada nggak? Sio Cina ada nggak? Nggak ada. Dulu Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah udah ada di sana. 10 Dzulhijjah kejadian ini terjadi. Biasa. Itu biasa. Malaikat udah teriak bilang, ya Allah, sungguh kasihan hambamu ya Allah, jangan kau uji begitu berat ya Allah. Teriak malaikat. Malaikat udah sedih nih ngelihatnya, anak dipotong ini, anak satu-satunya kesayangan. Ya Allah Maha tahu, Nabi Ibrahim ini keimanannya udah banget sama Allah, banget. Dulu waktu mau dilempar ke api sama Namrud, mau dilempar ke api, udah diketapel. Di Namrud bakar hutan, Nabi Ibrahim diketapel begitu. Mau dilempar, tau gak ketapel? Kalau film perang tuh yang lempar batu gitu. Nah itu di situ. Itu namanya manjani. Kalau dalam bahasa Arab manjani. Udah diketapel gitu, diikat. Mau dilempar. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril, ya Ibrahim.
Ibrahim alaka hajah, ya Ibrahim, ente butuh apa sama aku? Ditawarin bantuan sama malaikat Jibril. Kau butuh apa ya Ibrahim? Saya hancurin ini semua, Namrud semua apa kan? Apa kata Ibrahim? Mali hajah ilaika ya Jibril. Gua nggak butuh apa-apa mente. Gitu. Saya tidak butuh apa-apa. Saya tidak butuh apa-apa sama ente ya Jibril. Hajati ilallah. Keperluan saya kepada Allah. Bayangin, tawarin malaikat Jibril. Kita digalakin sama orang. Foto bodyguard gede banget. Mas butuh bantuan apa dari saya? Pukulin dia. Nah ini malaikat Nabi Ibrahim, ya, imannya kuat kepada Allah, nggak butuh bantuan. Oh, benar bisa begitu dilemparin ke api, itu api nggak ada panas sama sekali. Dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari di dalam api. Nabi Allah Ibrahim tinggal di situ sampai nggak ada yang berani nyamperin nggak ada yang berani mendekat ke api. Raja Namrud dan semua prajurit. Kenapa? Karena emang apinya besar banget. Tapi Nabi Ibrahim dilindungi tinggal selama 40 hari di dalam api. Dikasih makanan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim. Makanya mendapatkan julukan Khalilullah dan salah satu daripada Nabi Ulul Azmi. Kenapa Ulul Azmi? Karena berat cobaannya. Salah satu cobaannya itu tadi, suruh motong anak. Begitu digodok, ini leher Nabi Ibrahim, ini leher Nabi Ismail, ini pisau. Allah mau lihat dulu nih, benar-benar kan Nabi Ibrahim? Benar ya. Tapi pisaunya Allah nggak takdirin untuk membelah. Karena yang membelah, walaupun pisaunya tajam, kalau tidak Allah izinkan membelah, nggak bakalan bisa membelah. Jadi yang memotong itu secara hakikat adalah Allah, bukan pisau. Yang membakar secara hakikat Allah, bukan api. Malaikat Jibril dengan gegas membawa kambing dari jannah, dari surga. Kambing gibas dari surga dengan cepat dipindahkan Nabi Allah Ismail, kemudian diganti dengan kambing gibas, kepotong. Akhirnya terpotonglah itu kambing dari surga. Kambing itu dalam riwayat kambing kurbannya Sayyidina Habil. Sayyidina Habil dulu pernah motong kambing, korbannya pernah berkurban kambing, naik dirawat di surga tuh kambing. Bagaimana? Rawatnya di surga tuh kambing. Padang rumput surga. Kira-kira gemuknya kayak apa? Dalam riwayat itu kambing kalau dikasih makan satu kotak cukup. Ya, dikasih makan satu kotak cukup, saking gedenya tuh kambing. Akhirnya kepotong itu kambing. Nah dari situlah ya, setiap tanggal 10 Dzulhijjah dianjurkan buat kita umat Islam untuk berkurban bagi yang mampu. Nggak suruh motong anak. Coba kalau Nabi Ismail jadi kepotong, tiap tahun kita motongin anak, bagaimana? Bangsa kayak gini udah kayak gini langsung udah musyawarah sama istri. Semua anak yang mana kita potong. Tapi enggak, apa yang dipotong? Hartanya dipotong. Kalau punya rezeki yang nganggur nggak kepake, ambil. Beli hewan kurban, potong jadi sesembahan kita, kurban kita. Tanda mendekat. Kurban itu kan diambil dari kata qarraba yuqarribu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kadang-kadang punya kendaraan bagus, handphone bagus, beli sebulan kendaraan kredit 2 juta, 1,5 juta sebulan, ya. Tapi giliran kurban yang setahun sekali 2 juta, pura-pura budak, pura-pura ngerokok. Ada yang ngerokok, kebanyakan ngerokok semua. Anak-anak muda, pernah ngerokok? Subuh sehari berapa bungkus? 1 taruhlah. Berapa duit sebungkus? 5.000. Rokok kaung 5.000.
20.000 taruh 20.000. Jarum coklat 20.000. Sebulan berapa? 600. 10 bulan berapa? 6 juta. 12 bulan 7 juta 200. Buat bacot yang buat makruh. Kok bisa? Bener nggak? Kenapa kau giliran yang sodakoh muakkadah, udhiyah yang sunnah muakkadah? Nabi SAW bagi Rasulullah kurban ini wajib hukumnya. Nabi nggak pernah tinggal kurban tiap tahun. Buat kendaraan kita masing-masing. Nah ini para hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau mampu punya duit nggak kepake, nganggur, bismillah ya. Kecuali kalau kepake. Lebaran Jumat, Sabtu, Minggu, Senin masih ada waktu. Kalau misalkan saya ada nih duit 2 juta, cuma ntar dari Senin bayar kreditan motor 1,5 juta. Bagaimana? Jangan. Kalau yang kepake jangan. Terus juga motor ditarik. Tanya orang, lu kenapa? Motor lu mana? Tarik polisi. Mengapa? Gara-gara korban. Gara korban disalahin. Jangan. Ini kalau duit nganggur, ya, nggak diapa-apain ini duit. Beli bismillah. Nah ini Pak, mudah-mudahan insya Allah kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin Nabi Ibrahim suruh potong anak, keimanannya sampai dibela-belain, dilakukan sama Nabi Ibrahim. Saking patuhnya dengan perintah Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya patuh perintah Allah, istiqomah, selalu dapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.